Oh, baik teman-teman semua, saya saat ini sedang berada di salah satu tempat pengelolaan limbah organik yang ada di Agroteknopark. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada salah satu contoh sampah-sampah yang telah diolah. Adapun untuk selanjutnya, mari kita tanyakan kepada narasumber ya teman-teman. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Pak? Nama saya Fauzi. Iya. Dari Mbak Ati dan juga Pak Fauzi mungkin bisa dijelaskan terkait sistem tata kelola sampah di sini dan juga bentuk pemanfaatan. Kalau di sini sistem tata kelolanya itu kita itu kan ada yang di UNED sendiri ya, itu ada yang namanya tim penghijauan. Nah, tim penghijauan itu biasanya mengirim daun yang ada di seluruh UNED itu ke sini. Jadi kita itu menampung semua daun. Jadi yang daun yang ada di sini, tapi daunnya itu yang sudah gugur ya Mas. Jadi bukan daun hijau, beda. Nah setelah itu daunnya itu nanti kita proses menjadi kompos. Nah prosesnya itu kita pakai fermentasi. Fermentasi itu proses pembusukan. Jadi daunnya itu dibusukkan dulu. Nah selain daun biasanya kita juga memanfaatkan kohe atau kotoran hewan. Itu selain itu ada juga yang namanya bakteri pengurai. Nah bakteri pengurainya kita itu bikin sendiri. Jadi semua bahan yang ada di sini semuanya kita kelola sendiri. Berarti ini dari UNED untuk UNED gitu ya? Ya, dari UNED untuk UNED. Mungkin bisa dijelaskan terkait bagaimana sistemnya untuk membuat bakteri tadi maupun atau enggak cara kerjanya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau untuk proses pengolahan komposnya dulu ya. Jadi komposnya itu daun yang jatuh ya, yang gugur kita kumpulkan. Biasanya kita pilah dulu. Kadang kan kalau kita nyapu masih ada sampah plastik dan sebagainya. Nah sebelum kita masukkan ke dalam kotak yang kayak gini, yang kotak-kotak, itu kita pilah dulu antara daun, terus batang kayu yang besar, karena itu kan sulit untuk difermentasi. Jadi kita pilah, setelah itu nanti dimasukkan ke dalam kotak fermentasi. Itu biasanya kita bikin perbandingan antara daun sama si pupuk kandangnya. Biasanya itu kita bikin lapisan. Kenapa kita bikin lapisan? Karena itu mempermudah untuk kita fermentasi. Setelah biasanya sih itu dalam satu kotaknya itu butuh sekitar 6 lapis. Jadi daun, pupuk kandang, daun, pupuk kandang. Nah, setelah selesai nanti kita siram sama bakteri pengurai. Bakteri pengurainya atau si fermentasinya itu biasanya itu butuh dalam satu kotaknya itu sekitar 2.500 mili. 2 liter setengah. Ya, 2 liter setengah. Per biasanya itu airnya itu kita pakai yang gembor 8 liter itu Mas, kalikan 4 biasanya gitu. Nah setelah itu nanti kita diamkan selama prosesnya itu, kalau di sini kita 3 bulan karena kita dari daun mentah. Sebenarnya bisa mempercepat fermentasinya itu biasanya kita pakai daunnya setengah matang, atau nanti daunnya yang masih itu kita cacah, kita perkecil lagi, itu bisa mempercepat karena kita emang waktunya juga nggak ada, jadi kita pakainya yang daun mentah. Jadi waktunya 3 bulan, setelah 3 bulan nanti dikeluarkan kayak gini. Ini hasil yang sudah jadi. Ini berarti sudah jadi ya? Ini sudah jadi karena kita prosesnya dijual belikan. Kalau ini kan kayak kurang pantas karena masih ada daunnya, masih ada kayak plastik, batang, batu. Makanya kita cacah lagi. Jadi pakai mesin ini. Berarti Ini kita pakai cacah. mesin ini? Iya. Jadi dicacah lagi, dihaluskan lagi. Setelah halus nanti ke sini. Ini mesin pengayaknya. Jadi dipilah antara daun. Biasanya yang partikel besarnya itu nanti di atas. Nanti kita bisa gunakan lagi si partikel besar buat biasanya tanaman yang berbatang kayu. Nah yang halus nanti baru kita aplikasikan ke tanaman sayuran, tanaman hias, anggrek juga bisa. Kalau anggrek tanah tuh kita bisa pakai kompos. Sama yang dia yang emang bisa menyerap komposnya. Untuk si bakterinya biasanya kita itu pakainya dari usus sapi. Usus sapinya kita hancurkan, ada tambahan air kelapa buat dia perangsang, biar dia bisa mengeluarkan si bakterinya. Biasanya ada sporanya. Nah setelah itu nanti kita ada makanannya. Makanannya bisa pakai gula atau bisa pakai beras tebu. Nanti kita fermentasi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru nanti kita aplikasikan. Iya, ke kolam-kolam ini. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Dari daun loh, siapa bisa menyangka dari daun kita bisa menghasilkan pupuk. Ini ya hasilnya. Iya. Boleh dilihat gitu. Boleh, nanti dia hasilnya sudah kayak tanah. Kayak tanah, mirip Iya. banget dengan tanah. Aromanya juga udah nggak ada. Jadi emang dari fermentasi itu bisa
Mik. Itu kayak bikin pupuk kompos tuh ada yang dari mbaknya sendiri. Kalau di rumah itu ya kalau seumpama kita kan kalau di sini kelihatannya ribet mahal ya. Jadi kalau kita mau bikin di rumah, kalau emang punya pekarangan yang luas, kita bisa bikin lubang kayak lubang gitu. Nanti daun yang kita biasanya di depan rumah kan banyak daun-daunan ya. Kita masukkan ke dalam lubang itu. Kalau emang kita nggak mau ribet nih, nggak punya lubang, kita bisa memanfaatkan timba bekas. Jadi timba bekas dimasukkan aja sih daunnya ke situ. Bisa daun, bisa biasanya kalau ibu-ibu masak kan ada sisa makanan atau sisa sayur ya, bisa dimasukkan juga ke situ. Nah, kalau bakterinya, kalau kita kan pengen percepat bikin bakteri, bisa pakai air. Kalau bapak-bapak ngopi gitu kan itu kan ada ampasnya, teh, terus air beras itu bisa dimasukkan ke situ. Itu nanti kita bisa menghasilkan dua, selain dia jadi pupuk kompos juga ada pupuk cairnya gitu. Jadi bakteri itu enggak dari yang kita bikin, jadi sisa gula. Kenapa itu bisa jadi bakteri? Karena dia mengandung manis kan, jadi itu ada makanannya gitu. Karena bakteri itu kan kayak kita membusukkan apa kan mesti tumbuh jamur. Nah jamur itu kan butuh makan, nah makannya bisa dari situ. Jadi nggak ribet kok. Teman-teman semua udah mendengarkan ya penjelasannya. Jadi kita tuh nggak perlu capek-capek ataupun ngeluarin usaha penuh sebenarnya buat bikin kompos di rumah dengan bahan-bahan sederhana, dengan bahan-bahan dari sisa olahan dapur ataupun dedaunan yang ada di pekarangan rumah, depan rumah, sebenarnya bisa untuk dibuat kompos. Ini adalah satu terobosan inovasi yang menurut saya inovasi yang sangat bagus, dan bila mana dikembangkan ke depannya bakal menjadi suatu terobosan baru untuk menghadapi tantangan pertanian berkelanjutan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fauzi dan juga Mbak Ati selaku narasumber, dan kami izin untuk melihat-lihat lagi sekitar. Terima kasih teman-teman. Ini adalah kolam-kolam yang tadi dijelaskan, bahwasanya kolam fermentasi 3 bulan untuk prosesnya sendiri, dan ini adalah bisa dilihat ya, ini adalah hasil yang sudah fermentasi selama 3 bulan. Ini masih bertekstur kasar teman-teman, dan juga masih ada apa ini, sisa-sisa daun maupun sisa-sisa kayu-kayu kecil lah. Nah selanjutnya dari sini itu bakalan melalui proses pencacahan melalui mesin ini. Jadi bahan itu dimasukin ke sini, keluar ke sini. Setelah dilakukan proses pencacahan, terkadang pencacahan tuh nggak kecil-kecil banget. Nah untuk menyaring lagi bisa menggunakan mesin ini. Ya, ini ada jaring-jaring kecil yang gunanya untuk memisahkan antara batuan ataupun apa ya namanya, batang-batang yang gede itu bakal terpisah. Nanti kalau udah yang halus kurang lebih seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ini benar-benar halus banget, mirip pasir, lebih halus dari pasir bahkan. Tapi ini dari hasil dedaunan teman-teman. Dan untuk yang kasar mungkin ada di sini. Nah, ini adalah produk jadinya. Nah teman-teman bisa beli di Agroteknopark, diproduksi oleh UPT Agroteknopark Universitas Jember. Volumenya berapa ini? 0,009 M3 pupuk organik kompos. Jadi olahan ini juga terbilang bersifat ekonomis. Oke teman-teman, kurang lebih udah jelas ya. Nanti kita lanjut lihat-lihat yang lainnya. Masih stay bersama kami terus.